Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa harus rajin cuci tangan, pakai masker ya, dan jaga jarak. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 dan kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Nah, pada materi ini sangat erat kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu bentuk aljabar dan persamaan kuadrat. Nah, apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, fungsi kuadrat ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalian sudah pernah lihat antena parabola kan? Nah, antena parabola itu jauh lebih baik jangkauannya dibanding antena biasa. Kemudian kalian juga pernah melihat beberapa konstruksi jembatan yang berbentuk parabola atau lintasan tembakan, lintasan bola, dan sebagainya. Nah, bentuk lintasan itu nanti kita bisa rumuskan dalam bentuk persamaan fungsi kuadrat. Oke ya, kita akan bahas. Perhatikan baik-baik video dan penjelasan ibunya. Perhatikan gambar jembatan Kalikuto dan jembatan Kutai Kartanegara. Dua jembatan ini menggunakan konsep fungsi kuadrat ya. Siapa yang mau pengen jadi insinyur? Nah, kalian bisa mendesain jembatan ini dengan konsep fungsi kuadrat ya, bentuknya parabola. Atau kita juga sering menggunakan kurva parabola pada emoji tersenyum dan cemberut. Nah, ini bentuknya lengkung juga. Nah, ini bibir cemberut dan tersenyum ini juga bentuk dari fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat? Caranya yaitu kita lihat dari dua nilai, yaitu nilai A dan nilai D. Nilai A di sini adalah koefisien suku kuadrat. Kemudian D ini disebut diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang perhatikan tabel di bawah berikut ya. Perhatikan nilai A, koefisien A ya. A lebih besar dari 0, itu nilainya positif, maka grafik terbuka ke atas atau puncaknya minimum. Kalau A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih besar 0, D lebih besar 0, ini grafik memotong sumbu X di dua titik, sehingga gambar grafiknya seperti ini. Jadi terbuka ke atas, puncaknya minimum, memotong sumbu X di dua titik. Nah, bagaimana kalau A ini kurang dari 0 atau negatif? Ya, ini grafiknya terbuka ke bawah, puncaknya maksimum. Kalau D lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di dua titik. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kalau D-nya, diskriminannya nilainya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, maka grafik ini hanya menyinggung sumbu X, menyinggung ya. Kalau A lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, terbuka ke bawah, menyinggung sumbu X. Nah, kalau D kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Jika A-nya lebih besar dari 0, tidak memotong sumbu X, terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Oke. Ya, perhatikan sekarang contoh berikut. Contoh yang pertama, di sini fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. Nah, ini kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya. A di sini kalau tidak ada berarti A-nya nilainya 1, B nih koefisien dari X ini negatif 4, dan C-nya negatif 12. Karena A sama dengan 1, maka A ini lebih besar dari 0.
maka tadi sudah kita pelajari bahwa kalau A lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas dan puncaknya minimum. Kemudian kita lihat nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat, B-nya tadi nilainya negatif 4, jadi negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 12 sama dengan 16 ditambah 48 sama dengan 64. Nah, nilai D ini positif, maka dia lebih besar dari 0. Nah, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Oke, nah sekarang kalau fungsi ini f(x) ini bisa disebut juga y. Kalau nilainya bisa difaktorkan, maka kita dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan pemfaktoran. Caranya kita buat y atau f(x)-nya sama dengan 0. Jadi ini perhatikan, f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. Atau kita balik, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Ya. Ini kita faktorkan, 12 ini perkalian dari 6 dan 2. Karena di sini negatif 4, maka yang 6 yang besarnya negatif. Jadi ini x dikurangi 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Dan x plus 2 sama dengan 0, berarti nilai x sama dengan negatif 2. Tadi y-nya sama dengan 0, maka titik koordinat, titik potong pada sumbu x adalah x-nya 6,0 dan negatif 2,0. Oke, nah sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. Ini syaratnya x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. Nah ini x-nya kita ganti 0. X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 12. Y sama dengan negatif 12. Jadi titik koordinatnya karena x-nya tadi 0, maka 0, negatif 12. Oke ya, sekarang langkah selanjutnya kita menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya XP sama dengan negatif B per 2A. XP sama dengan negatif B-nya tadi negatif 4 per 2 kali 1. Atau nilainya negatif 4 per negatif 2 atau 4 per 2 jadi 2. Oke, sekarang kita lanjutkan nilai puncak. Karena tadi kurvanya terbuka ke atas, berarti nilai puncak minimum. Ini ditentukan oleh nilai YP sama dengan negatif D per 4A. YP sama dengan D-nya tadi sudah kita hitung, 64 dibagi 4 kali 1. Jadi sama dengan negatif 16. Maka koordinat titik puncak minimum itu XP, YP, yaitu 2, negatif 16. Oke, sekarang perhatikan grafiknya. Ya, tadi kita sudah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik puncak dan sumbu simetri. Kita sudah menemukan dua titik potong terhadap sumbu X, yaitu negatif 2,0 dan 6,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 12. Nah, persamaan sumbu simetri itu 2. Di 2 ini kita buat X sama dengan 2. Kita tarik garis putus-putus, ini sumbu simetri. Nah, dari sini kemudian puncaknya 2, negatif 16. Dari sini kita tarik kurvanya. Ini nggak boleh pakai penggaris terus di sini ketemunya lancip ya, jadi lengkung ya. Ini kita tarik. Nah, tarik garis ini lengkung. Nah, kesini kan nggak ada. Nah, ini biar simetris. Kalau ini 2 kotak, ini juga 2 kotak ini. Jadi gini, tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, jadilah kurva
fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12. Oke, perhatikan sekarang contoh yang kedua, yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Perhatikan nilai A-nya negatif 3, B 6, C 2. Karena A negatif 3 sama dengan negatif 3, maka A ini kurang dari 0. Grafik parabolanya terbuka ke bawah atau puncaknya maksimum. Kemudian kita lihat D, B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 6 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 3 kali 2 sama dengan 6 kuadratnya 36. Dan ini kalau kita kalikan plus 24 sama dengan 60. Nah, 60 ini D-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, bentuk ini tidak bisa kita faktorkan. Nah, bagaimana caranya kita menentukan titik-titik pada kurva fungsi kuadrat? Kalau tidak bisa difaktorkan, kita bisa dengan menggunakan tabel. Ya, tabelnya ini kita tentukan x-nya dulu, atau di sini disebut daerah asal, ya. Kemudian ini fungsi kuadratnya, bentuknya negatif 3x kuadrat ditambah 6x plus 2. Dan ini fx atau y-nya, dan ini f, fx atau x, y. Nah, sekarang kalau daerah asal atau nilai x-nya 0, kita masukkan ke rumus fungsi di sini. Negatif 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0 ditambah 2. Karena ini semua dikalikan 0, nilainya 2. Jadi nilainya 2, x-nya 0, maka titiknya 0,2. Sekarang kalau x-nya 1. Negatif 3 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 ditambah 2. Nilainya negatif 3 kali 1 kuadrat. Negatif 3 ditambah 6, 3 ditambah 2, 5. Jadi koordinatnya 1,5. Kita lanjut. Kalau x-nya 2, maka negatif 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 ditambah 2. Ini kalau kita hitung, negatif 3 kali 4 negatif 12 ditambah 12, 0 ya, ditambah 2 berarti nilainya 2. Jadi koordinatnya 2,2. Kalau x-nya 3, maka negatif 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 tambah 2, nilainya negatif 7, maka titiknya 3, negatif 7. Ya. Sekarang setelah kita tentukan beberapa titik pada kurva, kita tentukan persamaan sumbu simetri, yaitu XP sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya 6 per 2 kali negatif 3. Di sini negatifnya bisa kita tarik ke sini, negatif 6 per negatif 6 sama dengan 1. Nilai puncak, karena terbuka ke bawah, maka puncaknya maksimum. Jadi YP sama dengan negatif D per 4A. Ini D-nya tadi 60 per 4 kali negatif 3. Jadi di sini negatif 60 per negatif 12 sama dengan 5. Jadi koordinat titik puncaknya adalah XP, YP atau 1,5. Ya, sekarang kita perhatikan gambar contoh yang kedua, yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Ini karena A-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah dan otomatis puncaknya maksimum. Tadi sudah kita buat tabel dan kita tentukan titik-titik koordinatnya, yaitu 0,2. Ini jika x-nya 0 ketemu y-nya 2. Dan bisa juga 2,2, kemudian puncaknya 1,5. Nah, di sini ada satu titik, yaitu 1, negatif 7. Maaf, 3, negatif 7. Dan di sini kita buat lengkung kurvanya dari sini
set ke sini. Nah, ini tarik garis ke sini. Nah, ini sumbu simetrinya XP sama dengan 1. Oke. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi 2 contoh fungsi kuadrat berikut dengan bentuk grafiknya. Nah, nanti kalian Ibu berikan latihan untuk menggambar satu saja. Mungkin ada 3 soal, tapi kalian cukup menggambar satu grafik dipilih dengan menggunakan kertas berpeta. Hati-hati, koordinatnya itu skalanya harus sama ya. Kalau misalkan ke kanan satu kotak semuanya, ke atas satu kotak, dan seterusnya ya. Jadi harus benar. Ini di kelas 8 sudah kita pelajari bagaimana membuat sumbu simetri. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan kalian bisa memahami. Silahkan bertanya kalau kalian belum jelas, bisa WA langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.